Halo Sobat Merdeka, bertemu kembali dengan saya Sekarsari hari ini. Dimanapun Sobat berada pada saat ini, semoga Sobat semua senantiasa dalam kondisi yang sehat dan semangat. Melanjutkan keseruan kita sebelumnya dalam Road to FKM Part 1 yang memberi kita inspirasi dari para mahasiswa, perwakilan industri dan pejabat pemerintah untuk dapat menggunakan kesempatan belajar di luar kelas. Untuk kali ini, kita akan mendapat gambaran dari seorang figur publik yang multitalenta. Dia memiliki segudang prestasi. Tidak hanya kemampuan aktingnya yang sudah tersohor, tetapi ia juga bisa bernyanyi, menciptakan lagu, memproduseri film, menulis buku, dan ada banyak bisnis yang dijalaninya. Ada yang sudah bisa menebak? Ya, dia adalah Prilly Latukonsina, seorang figur publik yang ternyata tidak hanya berprestasi di bidang seni dan bisnis. Pada saat menempuh pendidikan tinggi, ia menjadi lulusan terbaik di perguruan tingginya. Tidak hanya sampai di situ, namanya pun masuk ke dalam Forbes 30 Under 30. Wah, sungguh luar biasa ya, di usianya yang masih muda tetap bisa mencetak begitu banyak prestasi. Kali ini kita bersama-sama akan menyaksikan bincang antara Prilly langsung dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim dengan topik bahasan yang sangat menarik, yaitu pembelajaran di luar kelas untuk memastikan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Saya juga tidak sabar untuk menyimak. Untuk itu langsung saja kita saksikan bersama diskusi Mas Menteri dengan Prilly Latukonsina berikut ini. Terima kasih teman-teman. Kali ini saya akan ngobrol dengan seorang aktris, produser, dan influencer yang sukses yang juga menginspirasi banyak sekali anak muda di Indonesia untuk terus maju. Saya pada bulan Maret lalu sudah berkesempatan untuk IG Live dengan tamu spesial kita hari ini. Siapa lagi kalau bukan Prilly Latukonsina. Halo Mas Menteri, Halo. hai semuanya. Terima kasih ya Mas Menteri sudah mengundang saya lagi untuk diskusi hari ini. Terima kasih, seneng banget bisa ngobrol lagi sama Mbak Prilly. Saya dengar Mbak Prilly saat ini masuk daftar Forbes 30 Under 30. Iya. Itu gimana rasanya? Penasaran kayak apa sih rasanya masuk list seperti itu yang luar biasa prestisiousnya, dan rencana ke depannya mau ngapain setelah ini? Yang pasti senang sekali bisa masuk ke dalam list yang di dalamnya adalah orang-orang berprestasi, orang-orang yang sudah membuat sejarah di dalam karirnya. Pasti senang banget menjadi salah satu orang tersebut. Di bawah 30 lagi? Iya, di bawah 30. Berhasil mencapai itu di umur yang sangat muda. Alhamdulillah, dan pastinya itu malah makin membuat aku termotivasi ya untuk terus berkarir, nggak boleh cepat puas. Dan rencananya juga sekarang masih memproduce. Jadi kemarin production houseku yang udah memproduksi kemarin film Kukira Kau Rumah sedang produktif. Kita lagi mau memproduksi series dan juga film. Apalagi sekarang industri film alhamdulillah udah balik normal lagi. Orang udah balik ke bioskop lagi. Terus masih mengembangkan bisnis juga Mas Menteri, sama mau persiapan lanjut S2. Waduh, persiapan lanjut S2. Ini luar biasa. Saya tuh agak bingung gimana Mbak Prilly itu bisa membalance semua hal ini gitu. Jadi selama ini kan Mbak Prilly udah mencapai kesuksesannya sebagai udah menjadi public figure gitu. Tapi masih sempat aja melanjutkan S1-nya dan sekarang mau lanjut ke S2. Itu apa aja sih tantangannya dan kenapa buat Mbak Prilly kayaknya pendidikan tuh dan meneruskan pendidikan padahal udah sukses gitu. Kenapa penting itu buat Mbak Prilly? Sebenarnya untuk menjalankan semuanya dan bisa membuat semuanya balance itu masalah prioritas sih Mas Menteri. Jadi kayak kita set prioritas hidup kita tuh apa, dan kalau di hidup aku pendidikan itu masih di prioritas utama. Karena saya ngerasa kuliah atau sekolah itu bukannya semata-mata kita mencari ilmu atau teori aja, tapi it's more than that. Di dalam sekolah atau di dalam kuliah itu kita bisa dilatih kedisiplinannya. Terus juga dilatih berorganisasi, ketemu sama orang-orang dengan background yang beda-beda, yang dimana mungkin bisa menjadi relasi yang baik untuk kita ke depannya. So bukan semata-mata ingin kuliah karena pengen ngambil teorinya aja atau ilmunya aja, tapi juga environment dan nilai-nilai yang bisa kita dapatin pas kita kuliah gitu. Makanya prioritasnya masih tetap pendidikan, dan makanya meluangkan waktu di sela-sela bekerja untuk melanjutkan pendidikan S1. Itu memang buat saya sendiri ya, kalau saya ingat masa-masa saya di S1 dan S2, yang saya ingat-ingat itu bukan hanya ya mendapatkan ilmu, Betul. tapi bahkan pengalaman untuk bisa beradaptasi dengan orang dari berbagai macam negara, berbagai macam daerah,
ya kan kita terlempar dalam satu situasi di mana kita pertama kali menjadi suatu ya anak gede ya kan. Dan juga menurut saya belajar untuk berorganisir di luar aktivitas akademik itu luar biasa. Bahkan bisa dibilang banyak anak-anak mahasiswa bilang pengalaman organisasi mereka juga lebih penting lagi daripada pengalaman akademik. Banyak yang menyebut seperti itu. Jadi luar biasa dan membalance ini semua banyak sekali orang bisa aja loh memilih saya udah sukses, udah punya sukses dari sisi kerjaan, dari sisi finansial sudah mumpuni gitu. Buat apa melanjutkan lagi? Tapi pendidikan adalah bukan hanya untuk itu. Iya kan? Mungkin kalau ukurannya adalah uang, ya mungkin orang berpikirnya udah cukup karena dari segi finansial udah stabil, udah ada kerjaan. Tapi menurut saya ilmu pengetahuan dan networking kita itulah harta yang nggak akan habis-habis. Kalau misal uang kan akan habis, tapi kalau kita punya bekal ilmu pengetahuan, relasi dengan orang banyak, itu nggak akan habis untuk kita ke depannya dan itu bisa menjadi bekal malah yang lebih menjanjikan daripada uang itu sendiri. Betul. Dan dengan sekolah atau kuliah itu bisa, yang paling penting bisa membuka perspektif kita lebih luas lagi sih. Itu yang saya rasakan ya pas saya kuliah, perspektif saya tentang satu hal tuh lebih luas. Jadi di saat kita menghadapi sesuatu hal, kita bisa melihat sesuatu itu dengan cara pandang yang beda-beda dan dari berbagai macam sudut. Betul, kita keluar dari bubble kita kan. Betul. Kita misalnya di industri atau di pemerintah, semua kita kan dalam bubble-bubble kita sendiri ya. Tapi setiap kali kalau kita melanjutkan pendidikan, kita kayak keluar dari bubble keluar itu. lagi. Dan tiba-tiba kita harus memikirkan kembali, harus mereimajinasi gitu. Betul. Ya. Apa yang kita lakukan karena ada pihak-pihak lain yang punya pendapat yang berbeda dari kita. Memberikan gagasan yang beda lagi. Betul, pendapat yang berbeda yang mungkin nggak selalu setuju sama kita. Nah, Prilly ini kan pasti udah pernah mendengar mengenai Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ya kan? Saya kepengen banget dengar pendapatnya Mbak Prilly mengenai MBKM ini. What do you think about it dan apakah ini suatu hal yang menarik atau terlalu sulit atau terlalu beda dari sebelumnya? Saya kepengen tahu opininya Mbak Prilly. Ini lucu banget ya Mas Menteri, pas saya tahu ada program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, itu saya sedih dan senang. Sedihnya karena kenapa saya nggak bisa experience ini pas saya kuliah kemarin. Senengnya karena yang saya inginkan selama ini, aspirasi saya di dalam dunia pendidikan akhirnya terkabul. Makanya terima kasih banget Mas Menteri udah bikin program ini. Oh, no problem. Saya juga cemburu kok sama anak-anak mahasiswa sekarang. Iya kan? Kayak saya nggak mengalami itu ya. Karena pengalaman saya waktu kuliah ya kita hanya mendapatkan apa yang kita ingin dapatkan sesuai dengan jurusan kita. Tapi dengan adanya program ini kita punya kesempatan untuk punya 2 semester belajar di luar, tapi itu masuk ke dalam SKS sehingga tidak mengorbankan SKS dan nilai kita. Tapi kita bisa mendapatkan ilmu baru, wawasan baru yang mungkin kita nggak akan dapetin di dalam jurusan kita. Karena kan di luar kampus kita bisa memilih di luar jurusan kita juga kan. Jadinya nggak ada zaman sekarang yang bisa bilang salah jurusan kalau ada program ini, karena mereka bisa mencoba jurusan lain dan mahasiswi atau mahasiswa bisa punya kesempatan untuk menggali potensi mereka. Karena kadang kita tuh tahu kita punya potensi itu setelah kita gali dan setelah kita coba kan. Nah dengan adanya program ini mahasiswa tuh akhirnya bisa tahu potensi kita kemana ya bagusnya, dan yang pasti lebih siap menghadapi lapangan pekerjaan. Karena setelah kuliah tantangan di lapangan kerja 100% beda sama yang ada di kampus ya. Jelas. Mungkin di kampus kita cuma bisa memuaskan dosen untuk memberikan kita nilai bagus. Tapi kalau di lapangan kerja kan ada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kita bekerja dengan orang banyak, dengan perusahaan mungkin yang targetnya akan beda-beda setiap bulan. Itu tantangan yang nggak mungkin kita dapat kalau kita cuma belajar teori doang di kampus. Tapi dengan ada program ini, mahasiswa akhirnya lebih bisa berorganisasi, lebih bisa mempunyai relasi dengan orang banyak, mencoba berbagai macam hal yang akhirnya lebih siap nanti kalau lulus untuk ke lapangan pekerjaan. Betul, dan karena peraturan 3 semester di luar prodi, ini kan S1 itu adalah waktunya untuk mengalami berbagai macam disiplin ya. Dan saya suka kasihan banyak anak-anak yang memang dari mana umur 18 dia tahu dia mau menjadi apa. Ya kan, proses dari 18 sampai 21 itu proses discovery bagi banyak anak-anak
muda kita. Makanya hampir data statistiknya itu di atas 70% daripada mahasiswa kita akhirnya masuk ke dalam suatu industri karir yang nggak ada hubungannya sama prodinya dia, gitu. Nah itu normal sebenarnya, itu bukan satu hal yang beda gitu. Di negara-negara lain juga banyak terjadi seperti itu. Jadi untuk memberikan kesempatan terbesar seperti yang Mbak Prilly bilang untuk discovery ya, untuk menemukan passion dan minatnya dia, ya juga jauh lebih mudah melakukan itu kalau dia langsung dicemplung ke dalam dunia nyata. Betul. Iya kan? Saya kasih contoh isu-isu atau masalah-masalah di dunia produksi, ya kan? Itu kan nggak bisa disimulasikan kalau kita nggak sedang mengerjakan suatu project. Masalah dengan logistik, dealing dengan konflik, ya kan? Bahkan cuaca aja bisa jadi masalah untuk satu produksi yang kita akhirnya harus benar-benar rekonsep lagi produksinya semuanya. Betul. Dan saya juga pernah cerita sama Mas Menteri yang kerja di kantorku itu semuanya beda jurusannya gitu. Dan ada yang jurusannya hukum, terus magang di dia bisa magang di luar prodinya, terus saya kasih dia magang di product development, produk kecantikan. Jadi jauh banget. Dan ternyata kerjaannya bagus banget Mas Menteri. Jadi dia ngerasa kayak, aduh sekolahnya hukum, tapi ngerjainnya ngerjain kayak gini nih, ngerjain product development, produk kecantikan yang dia harus punya kemampuan membaca market, mengevaluasi beauty industry di Indonesia gitu. Dan akhirnya dia malah enjoy, terus dia ngerasa kayak, oh ini juga gajinya seperti yang saya mau. Jadinya ya udah dia kuliah, akhirnya part time di perusahaan saya, kerjanya sebagai mendevelop produk, dan produknya produk kecantikan, padahal dia juga laki-laki gitu. Dan jadi saya ngerasa tuh kan mungkin nggak pernah kepikiran sebelum mencoba nekat kerja di satu perusahaan beauty industry, kalau misalnya dia nggak kecemplung duluan gitu kan, mungkin kepikirannya mau jadi lawyer aja atau notaris, tapi ternyata pas nyoba gitu ternyata cocok juga ya kerja di industri ini. Siapa yang nyangka? Lawyer cowok jadi product development di kosmetik. Dan ternyata enjoy. Talenta tersembunyi. Betul, dan ternyata enjoy, kerjanya bagus. Apalagi kerja di industri seperti itu kan tidak mudah ya, karena kita harus membaca market maunya apa itu setiap hari. Dan ternyata dia enjoy di kantor sambil tetap kuliah hukum. Dan itu yang akhirnya membuat saya pas ngelihat program Mas Menteri ini kayak, tuh kan ini sebenarnya udah terjadi di dunia nyata gitu, bahwa banyak banget orang-orang yang ternyata enjoy kerja di luar jurusan yang dia ambil dan ternyata punya potensi di situ. Betul. Dan kalau dideteksi lebih awal kan jadi lebih bagus lagi gitu. Betul. Dan kita jujur aja ya bahwa saya pasti porsi anak-anak yang benar-benar memilih secara mandiri dia mau prodi apa juga nggak terlalu besar kan. Ada suara ibunya, influence orang bapaknya, kakaknya gitu kan. Dan di masyarakat kita kan ada persepsi yang beda antar generasi. Ada generasi tertentu yang mengira ya udah kalau mau gaji besar, profesi yang prestisius harus jadi dokter, lawyer, ya kan, atau insinyur gitu kan selalu. Jadi ada kotak-kotak yang memang benar, ada benarnya, tetapi belum tentu itu yang diinginkan di hatinya mahasiswanya. Bahkan mahasiswa mungkin nggak tahu gitu. Jadi kita harus menciptakan sistem yang ada keseimbangan antara passionnya nih anak dan mungkin komunitas atau keluarganya dia ingin dia jadi apa gitu. Itu lebih balas. Makanya saya juga berharap bukan mahasiswa aja yang sadar bagusnya program ini, tapi semoga orang tua juga bisa merekomen kampus tersebut untuk melakukan program ini secara mandiri juga. Jadi banyak mahasiswa yang akhirnya bisa menggali potensinya, bisa lebih mengenal dirinya, ingin cocoknya di lapangan kerjaan apa, di industri apa gitu. Banyak kok anak-anak MBKM langsung promosi ke orang tua. Iya. Jadi orang tuanya yang pertamanya agak skeptis, akhirnya bilang, saya ngelihat anak saya begitu senang, terbuka, ngomongin mengenai pengalaman dia gitu. Baik itu kerja di industri maupun ngajar di kampus gitu. Tapi sebenarnya Prilly kan mau S2 nih. Sekarang bisa ceritain dikit nggak mengenai kenapa mau S2 dan apa itu S2 programnya? Kenapa mau S2? Karena memang saya belum merasa cukup aja gitu sama ilmu yang saya punya. Dan memang di S2 ini mau ngambil jurusan yang agak beda. S1 kemarin kan Public Relation, komunikasi. Sekarang pengen ambilnya Education, jadi Master in Education. Kenapa? Karena jadi cita-cita dari dulu tuh pengen banget jadi guru TK atau SD. Tapi kecemplungnya di dunia entertainment yang nggak apa-apa juga. Manfaatnya bisa
dirasakan nanti kalau misalnya mau jadi guru, tapi tetap akhirnya saya kembali ke cita-cita saya dulu karena itu emang udah dari hati banget, pengen banget bisa jadi guru. Makanya akhirnya S2-nya ambil Master in Education. Wow. Pengen jadi dosen. Wow, luar biasa. Gimana tapi mereconcile antara nanti dapat master pendidikan tapi di industri ini kira-kira apa yang mungkin mau dicapai gitu setelah itu? Mau jadi dosen ya? Mau jadi dosen atau mau jadi guru? Wow. TK atau SD. Luar biasa. Karena kayak kenapa TK atau SD? Karena saya ngerasa pembentukan anak itu paling besar di sekolah, Mas Menteri. Apalagi sekolah zaman sekarang tuh kan sampai sore ya, karena ada ekskul dan semuanya. Jadi pembentukan karakternya itu pas sekolah. Makanya saya pengen bisa jadi guru TK, SD, atau bahkan mungkin bikin sekolah sendiri. Karena saya yakin di saat TK, SD itulah saya bisa membentuk anak menjadi pribadi yang baik dan bisa memperbaiki SDM kita dari sejak dini gitu. Oh, aktris, produser, entrepreneur, influencer, dan guru atau pemilik sekolah, luar biasa. Amin. Itu benar-benar multidisiplin. Oke, saya mau tanya ke Mas Menteri. Ya. Mas Menteri kan semuanya pasti tahu bahwa Mas Menteri sudah sukses di bisnis. Tapi tiba-tiba Mas Menteri pengen menjadi menteri yang mungkin kita bisa bilang berarti mengabdi kepada negara. Nah, itu kenapa sih Mas Menteri? Ya itu bukan keputusan yang mudah ya. Saya udah nyaman di waktu itu di sektor swasta, di bidang teknologi. Itu passion saya tuh suka ngebangun sesuatu gitu. Passionnya bukan di teknologinya, tapi karena teknologi memberikan kesempatan saya membangun sesuatu. Yeah. Saya itu builder, bawaannya saya senang membangun hal-hal yang tadinya nggak ada. Tetapi waktu Pak Presiden meminta saya untuk menjadi Menteri Pendidikan, saya itu mungkin satu-satunya posisi di pemerintah yang akan saya terima adalah pendidikan. Yang nggak bisa saya tolak. Salah satu alasan kenapa saya membangun perusahaan teknologi itu untuk melepaskan potensi SDM dari masyarakat di Indonesia. Gitu kan. Dulu driver nggak punya pendapatan yang baik, dia nggak bisa multifungsi dan lain-lain. Jadi sebenarnya ya walaupun di bidang teknologi, tapi passion di dalam saya itu lebih untuk melepaskan potensi manusianya. Nah, tiba-tiba saya diberikan mandat ya, amanah untuk bisa potensi mentransformasi sistem pendidikan yang 100% eksklusif fokus kepada SDM masa depan kita. Itu buat saya suatu hal yang nggak bisa saya tolak gitu. Mau saya sukses atau gagal itu nggak penting. Tapi kalau saya berapa tahun ke depan menyesal untuk tidak menerima tantangan ini, pas kayaknya saya bakal nyesel banget gitu. Dan saya juga mikir karena saya punya 3 anak kecil, saya mikir juga ini pada saat mereka nanti menanyakan kepada saya pas mereka udah besar, Dada dulu ngapain gitu, Dada dulu apa saja yang Dada lakukan dalam hidup gitu. Mereka manggil saya Dada gitu. Ya saya bisa punya jawaban yang bisa membuat mereka bangga dengan saya, bahwa saya mencoba melakukan sesuatu yang luar biasa sulitnya demi kemajuan masa depan Indonesia gitu. Jadi ya saya nggak akan pernah menyesal keputusan ini, dan menurut saya sebagai leader ini merubah diri saya dan membuat saya belajar begitu banyak hal yang baru karena sulit gitu. Jadi itu satu hal yang saya selalu kasih tau mahasiswa dan lain-lain. Hal-hal yang tersulit yang kita lakukan, disitulah kita belajar dan tumbuh paling cepat. Luar biasa sekali Mas Menteri, dan saya juga bersyukur banget Indonesia punya Mas Menteri yang akhirnya bisa menciptakan program-program yang saya yakin bisa sangat bermanfaat untuk masa depan kita dan SDM kita pastinya. Terus gimana Mas Menteri, kan program ini sudah berjalan 2 tahun. Ya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang Mas Menteri harapkan? Wah, kalau sesuai yang diharapkan, nggak akan pernah ada program yang kami luncurkan yang sesuai dengan harapan. Karena harapan saya itu selalu kayak 100 kalinya apa yang bisa dicapai. Tapi saya sangat bangga dengan tim Kemendikbudristek, dengan tim-tim perguruan tinggi yang telah menciptakan suatu program dari nol yang sekarang sudah bisa dinikmati ratusan ribu mahasiswa. Ini luar biasa. Tentunya nggak akan ada yang sempurna. Kita biasanya program-program seperti ini baru benar-benar menjadi rock solid itu setelah
3, 4, 5 tahun ya berjalan gitu. Tetapi untuk bisa mengakselerasi secepat ini sampai sekarang, untuk mendengar cerita-cerita anak-anak yang hidupnya berubah karena mengajar di satu daerah di kepulauan selama 6 bulan, akhirnya anaknya bisa membaca yang tadinya nggak bisa baca, anak SD gitu, mendengar cerita-cerita seperti itu. Atau anak-anak yang masuk program teknologi dan akhirnya membangun suatu startup berdasarkan produk yang dia lakukan di dalam program MBKM dia, sampai dapat funding segala. Saya mendengar cerita-cerita yang luar biasa mengenai proyek-proyek sosial yang dilakukan di daerah, dan juga motivasi yang tadinya perguruan tinggi dan dosen-dosen mungkin tidak nyaman dengan perubahan itu, lama-lama semakin banyak penggerak-penggerak dalam kampus yang akhirnya mulai mengajukan proposalnya sendiri untuk melakukan MBKM di dalam kampus gitu. Wah, saya punya program ini, saya punya program ini, ada ide lagi. Jadi jiwa entrepreneurial ya, walaupun bukan dalam bisnis, tapi jiwa entrepreneurial dalam akademik pun itu benar-benar mulai menyebar di perguruan tinggi kita. Jadi karena itu saya benar-benar merasa bahwa MBKM itu sudah berubah dari kebijakan mulai jadi gerakan sekarang. Tentunya tantangan akan selalu ada, nggak ada yang sempurna. Tetapi setiap semester tambah bagus program-programnya, kualitasnya tambah baik. Perguruan tinggi makin handal mengalami isu transisi, SKS dan lain-lain. Dan dari sisi itu saya sangat bangga dengan progres yang telah dilakukan perguruan tinggi kita. Wah, senang sekali dengar. Makin cemburu saya sama mahasiswa sekarang karena mereka punya program MBKM ini yang bisa menggali potensi mereka sekali ya. Saya bisa kayak S1 lagi. jadi pengen belajar lagi loh, Mas Menteri. Bisa. Satu lagi, Mbak Prilly. Ambil satu lagi. Nah, Mas Menteri, kan bisa disimpulkan berarti dampak dari MBKM ini sejalan dengan cita-cita peningkatan SDM kita. Dan tahun 2022 ini apakah ada perkembangan lebih lanjut untuk program MBKM? Banyak. Yang pertama adalah jumlahnya yang meningkat pesat. Jadinya target kita buat tahun ini lebih dari 100.000, bayangkan. Lebih dari 100.000 anak akan keluar dari kampus dalam proyek studi independen, magang bersertifikat, kampus mengajar, program kewirausahaan, you name it lah. Ada variasinya, permutasinya banyak banget gitu. Jadi yang pertama adalah akselerasi, dan tahun ke depan kita akan mengakselerasi, harapannya insya Allah lebih besar lagi. Ya. Amin. Jadi terus kita mencoba agar anggarannya selalu diperbesar. Nah, ada 2 program tambahan untuk tahun ini. Yang satu adalah praktisi mengajar. Pertama kalinya kita meluncurkan praktisi mengajar, dan ini buat dunia perfilman juga menurut saya. Saya daftar, Mas Menteri. Oh iya? Saya tadi udah bilang. Waduh, top. Oke. Saya daftar, saya ambil yang short term dulu, jadi masuk ke kelas 2 kali. Ya, mungkin yang intensif agak terlalu banyak. Yang intensif soalnya harus berapa? 15 kelas ya. Ya, jadi bagi yang mungkin belum tahu praktisi mengajar, kayak Mbak Pria udah jadi pakar nih, udah langsung registrasi. Ini program keren banget, di mana praktisi-praktisi dari dunia apapun, sektor apapun, itu bisa diundang oleh perguruan tinggi untuk co-mengajar dengan dosen di satu mata kuliah yang udah ada. Dan ada 2 paket, ada paket yang lebih pendek dan paket yang lebih intensif. Yang pendek itu sekitar 4-10 jam per semester, ya kan? Kalau yang lebih intensif itu 15-40 jam. Ya benar-benar kayak part-time dosen lah gitu. Nah, ini adalah kesempatan bagi praktisi-praktisi yang punya passion untuk mengajar juga, tapi memberikan insentif untuk mereka karena Kemendikbud yang bayar per jamnya mereka gitu. Jadinya ini adalah resource yang disubsidi oleh kementerian untuk perguruan tinggi. Jadi bayangkan betapa banyaknya jumlah praktisi dari misalnya dunia perfilman yang bisa datang ngajar di kampus. Jadi kita bukan hanya ngirim anak-anak keluar dari kampus untuk belajar di berbagai macam sektor, tetapi juga kita mengundang praktisi-praktisi masuk ke dalam kampus. Jadi di dalam kampusnya pun udah lebih merdeka. Jadi diajar dengan dosen dia, dan di sebelahnya dia adalah praktisi yang akan mengajarkan project based
Iya, yang real. sesuai gitu, pengalaman. Betul, simulasi. Itu satu. Jadi itu keren banget. Harapan saya ini bakal terus berkembang. Tahun depan juga akan diperbesar. Kalau sukses ya, didoain. Amin, amin, Ini amin. sukses. Saya seneng banget, saya langsung daftar, please. Saya pengen banget. Kalau Mbak Prilly aja udah registrasi, saya yakin ini bakal sukses programnya. Amin. Dan yang kedua adalah program wirausaha, di mana kita akan mendukung program-program dalam kampus untuk memperbesar kapasitas mereka untuk mementor wirausaha muda kita, dan kedepannya mereka bisa melakukan itu sebagai salah satu MBKM program gitu. Jadi kalau mereka mau 1 semester mendedikasikan diri ke bisnisnya mereka, ke startupnya mereka, itu bisa dilakukan dengan mentorship. Jadi kita punya 2 program tambahan. Tiap tahun kita selalu ada program baru. Semoga nggak kebanyakan program. Kita akan pastikan tahun depan akan memperbesar program yang existing yang udah sukses. Jadi itu harapan besar saya sih ke depan. Terima kasih ya Mas Menteri atas program-program yang luar biasa. Bahkan pas dengar ceritanya saya langsung mau registrasi, karena itu tadi saya kan seneng sekali, pengen banget bisa mengajar. Terus tiba-tiba ada program ini, saya langsung registrasi dan sepertinya saya akan langsung mau mencoba. Iya, dan selama ini kan semuanya volunteer aja ya, banyak orang. Tapi menurut kami perlu ada insentifnya juga dong, karena kasihan mereka mengambil waktu yang cukup besar untuk membantu dosen. Mereka kan jadi co-teacher gitu kan. Betul. Jadi ini harapan kita akan memperbesar jumlahnya gitu. Aduh, saking panjangnya kita ngobrol, Mbak Prilly, sorry nih, tapi waktunya sudah habis. Iya. Jadi terima kasih yang luar biasa untuk Mbak Prilly yang udah bersedia meluangkan kesempatannya dalam jadwal yang begitu sibuk. Sama-sama, saya yang terima kasih Mas Menteri, karena untuk membicarakan soal pendidikan itu selalu menyenangkan untuk saya dan malah kayak kurang cukup gitu waktunya. Setiap live sama Mas Menteri tiba-tiba waktu kita udah habis. Iya, pengennya lebih panjang. Lebih panjang. Dan sukses selalu untuk karir dan studinya. Semoga Mbak Prilly bisa terus menginspirasi generasi muda di seluruh Indonesia agar terus semangat untuk mengembangkan diri dan menggapai cita-cita. Sekian dialog saya dengan Prilly Latukonsina pada hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pembelajaran yang berharga dan terus terdorong untuk menjadi mahasiswa yang merdeka dengan Kampus Merdeka. Wah, sebuah dialog yang sangat menarik ya. Terima kasih banyak Prilly sudah memberikan perspektifnya terhadap sejumlah isu yang menjadi perhatian kita semua. Kalau saya sih sependapat ya dengan Prilly, waktu pertama kali mendengar tentang kebijakan belajar di luar kampus ini membuat saya secara pribadi menyayangkan kenapa tidak ada program seperti ini waktu kuliah dulu ya. Dan bahkan di tahun itu untuk bisa magang atau pengalaman kerja sebelum lulus itu kita harus berlomba-lomba. Beruntung sekali rekan-rekan mahasiswa saat ini bisa memerdekakan peluangnya bersama. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang memenuhi persyaratan bisa langsung mendaftar dan menggunakan hak belajar di luar kelas dengan tetap terjamin SKS yang didapatkan seperti menimba ilmu 1 semester. Nah, dalam acara Road to FKM part kedua kali ini akan ada juga sesi mahasiswa bertanya, Mas Menteri menjawab. Ada pertanyaan dari perwakilan mahasiswa Nur Azizah yang akan dijawab langsung oleh Mas Menteri. Mari kita simak bersama. Halo Mas Menteri, di sini saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan kepada jenengan. Saya ingin bertanya, apakah program Kampus Merdeka ini akan tetap berjalan dan ada serta terrealisasi dengan baik untuk generasi-generasi selanjutnya sekalipun bukan Mas Menteri Pak Nadiem Makarim lagi yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Karena bagi kami kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang datang bukan dari universitas negeri atau ternama, merasa sangat terbantu sekali dengan adanya program Kampus Merdeka ini. Oleh karena itu kami berharap program ini tetap dapat dijalankan oleh Menteri Pendidikan selanjutnya dan dikembangkan dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Concern adik-adik mahasiswa mengenai kesinambungan daripada program ini adalah juga concern kami. Jadinya kita selalu mau menciptakan program itu yang kita rasakan pasti akan menggalang popularitas cukup tinggi sampai siapapun presiden atau menteri berikutnya pasti akan melanjutkannya gitu karena benefitnya begitu besar. Jadi kita memastikan strategi-strategi untuk memastikan bahwa program ini akan sangat sulit untuk diberhentikan gitu. Yang pertama adalah bayangkan jumlah alumni daripada program MBKM dalam 3-4 tahun ke depan ini akan selalu membela dan menjadi garda depan yang akan terus
melobi perguruan tinggi dan pemerintah untuk melanjutkan program ini. Itu yang pertama. Kedua, platform-platform teknologi yang sudah digunakan untuk MBKM, untuk registrasi, untuk para dosen, untuk memanage program MBKM mereka, ini pun adopsinya sudah sangat besar. Jadi program-program teknologi itu akan membantu melekatkan program ini terhadap rencana jangka panjang perguruan tinggi maupun pemerintah. Dan yang ketiga adalah kita memastikan bahwa struktur pendanaan juga sangat fleksibel dari berbagai macam sumber, baik juga dari kementerian maupun juga dari LPDP, itu bisa menjadi suatu bantuan agar memastikan program ini terus berkesinambungan. Tapi jangan lupa, kami juga mendorong perguruan tinggi untuk menciptakan program-programnya sendiri, bukan hanya dari Kemendikbudristek. Jadi sekarang ini yang sedang terjadi di kampus-kampus, perguruan tinggi semuanya menciptakan program MBKM-nya sendiri. Dan tentunya ini mandiri di dalam lingkungan kampus. Dan menurut saya itu yang akan menjadi kekuatan terbesar untuk menjaga kesinambungan program ini terus terjadi. Karena harapannya ke depan program-program terbaik dan terbesar itu ya keluar dari kampusnya masing-masing. Jadi itu harapan besar kita. Jadi jangan khawatir, saya rasa dengan dukungan dan dengan jumlah alumni yang begitu banyak, mereka pasti akan memperjuangkan hak untuk adik kelasnya untuk mendapatkan hak yang sama. Wah, mantap sekali ya komitmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menjalankan program Kampus Merdeka ini. Semoga rasa penasarannya terjawab ya Nur Azizah dan tentunya rekan-rekan semuanya. Dan tentunya semakin semangat untuk bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia yang berkelanjutan. Sesi ini sekaligus menjadi akhir dari acara kita pada kesempatan kali ini. Saya Sekarsari, mewakili segenap tim acara Road to FKM, kami mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan atensi yang luar biasa dalam sesi ini. Dan tentunya silakan terus mengikuti rangkaian acara Road to FKM di YouTube Kemendikbud RI, Kampus Merdeka, dan akun Instagram @kampusmerdeka.ri. Sekaligus menantikan Festival Kampus Merdeka 2022 yang akan berisi banyak hal seru serta menarik. Sekali lagi terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, om santi santi om, rahayu. Lulusan kita harus sangat kuat dedikasinya untuk kemajuan bangsa. Mahasiswa Indonesia sekarang bisa melakukan magang di industri kelas dunia. Mereka bisa menjadi tenaga pengajar untuk membantu ibu dan bapak guru di SD maupun di SMP. Serta ikut program pertukaran dengan mahasiswa dari daerah atau pulau lain di Indonesia, bahkan dari benua lain. Karena saya sadar IPK saja tidak cukup untuk membangun sebuah resume yang menjanjikan. Justru lebih penting kalau menurut saya adalah bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan interpersonal. 75% faktor sukses seseorang ternyata adalah dari success skill. Momentum tidak datang 2 kali, momentum hanya datang 1 kali. Jadi kayak buat teman-teman sih benar-benar jangan ragu-ragu lah, kalau bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ambil kegiatan sevariatif mungkin. Dengan bergandengan tangan, insya Allah kita bisa bangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang jaya.